41 sampai piro ya? 49 bisa. Bisa. Berarti saya kayaknya yang salah. Oh, Dua tanda tak coba. Oh, ini bisa. Pak Setiadi sehat Pak. 49. Alhamdulillah sehat semua. Semoga semua yang ada di forum ini sehat walafiat. Amin. Sangat. Bukan nggak beli. Konilo tay. Oh. Menunggu beberapa saat ya Bapak Ibu sekalian, menunggu Bapak Ibu dosen Fasil rawuh dulu, terus kemudian Bapak Ibu guru Pamong ya juga biar lengkap dulu, dan teman-teman peserta PPG Daljab 2021 lengkap dulu. Bagaimana laporan dari kelas 1? Ketua kelas, apakah semuanya sudah berapa persen kehadiran? Nggih, Bu. Ini masih berapa? Belum sampai 50%, Bu. Belum sampai 50%. Iya. Kelas 2. Ketua kelas 2. Baik, Ibu. Okay. Baik, terima kasih untuk kelas 002. Kami melaporkan ya baru 50%, Ibu. Begitu, Ibu. Terima kasih. Belum 50% ya? Ya, baik, Ibu. Mohon di opiak-opiak di grup kelas masing-masing segera kumpul. Baik, Ibu. Sampun Bu. Sudah kami WA. Namanya ngopiak itu enggak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Baik, Ibu. Ketua kelasnya Pak Renzo sama Bu Berlian, apakah sudah ada Pak Aroh? Oh, saya belum melihat Pak Aroh, Ibu. Oh, ayo dikontak ya. Saya ini di grup yang sudah diskusi yang ini. Oke. Ada full musiknya ya. Pangga. Pangga lagi asik. Pangga Rikmawan. Timut. Oh. Or Metal Mania ini. Itu biar nggak ngantuk, itu usaha biar nggak ngantuk. Nah sekarang ganti anak-anak lagu anak-anak. Pangapunten. Nggak apa-apa, santai. Pak, santai. Bapak Ibu dosen belum ada. Kita kasih toleransi sampai 12.35 ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan segera kita mulai setelah pada pukul 12.35. Terima kasih.
Sudah makan siang Bu Yuni, Pak Agun? Assalamualaikum Pak Ari. Bagaimana? Masih hijau semua ya? Sosialisasi PPL. Sudah kuning. Hari Pak Akun yang kuning. Senin mulai udah. Kayaknya selisih 1 hari. Hati-hati Pak Akun. Iya. Sudah vaksin ya Pak Ari? Selisih 1 hari. Senin kan? Oh Senin ya, kalau yang elektro ya. Iya. Kayaknya ada juga yang Prof Tri itu juga tanggal 8 kemarin, 28 kemarin ya. Oh, ya alhamdulillah duluan. Iya. Kita tunggu 2 menit lagi ya Pak Hari, kita mulai. Iya. Menunggu yang lainnya gabung dulu. Assalamualaikum Mbak Ari, minal aidin wal faizin. Yo, waalaikumsalam. Tampakkan wajahmu Pak. Assalamualaikum Mbak Ari. Pak Jam, tampakkan Minal wajahmu. faizin Mbak Ari. Ini sambil ini. Jamiatul Khair tadi. Ini Iya. adik saya ini. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau nggak berani panggil Mas, nanti kualat nanti saya Mas. Mas bener keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari Suswanto. Ya Pak Har, nggih Pak Harjan. Ini manggilnya Prof ya? Prof Terima Ari. kasih. Pak Hair itu sekarang netapnya di SMA 8 ya? SMK berapa? SMK berapa sekarang? Enggak 2. SMK 2. Ya. Alhamdulillah. Ya wis enggak apa-apa lah. Yang penting bantu Bu Faiz toh? Sama adik sampean. Bantu Bu Faiz kah? Loh, Bu Faiz. Oh, Bu Faiz sudah ini di SMK 3. Bu Faiz SMK 3. Sopo sing ndek kono anu? Pak Harimul. Oh, Pak Harimul. Itu Pak Ari susul ya, Harimul. Iya. Yes. Jadi guru pamong yang di kelas berapa? Saya dengan Pak Saat dengan Pak Ilham, dengan Prof Saat. Berarti kelompok 3A. 3 ya wis. Ya minta tolong lah ya dibantu ya. Insya Allah. Bantu Bu Yuni juga, semuanya dibantu supaya. Loh, katanya kok Hari, katanya yang bantu itu bukan saya yang bantu Bu Yuni, tapi Bu Yuni bantu saya katanya. Oh, lagi nyeluk Pak Hari saiki yang biasanya mas-mas. Anak karo Bu Yuni Mas. Mas bener. Ya, katanya nanti dimarahin komandan katanya. Bu Yuni sudah 35. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian, mohon yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan informasi non sewu di mute dulu ini biar kita mempunyai komunikasi yang efektif. Nanti kalau misalkan ada yang tanya nggak apa-apa, kita raise hand dulu nanti biar bisa kita atau di unmute gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kemarin itu pengumuman kita H-1 sudah kita tayangkan pengumuman, tetapi insya Allah hari ini sudah banyak yang bergabung dengan kita di sini untuk mengklarifikasi tentang PPL yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui ya, setelah fase kompre, ya, setelah fase kompre dan setelah komprenya itu lulus dan insya Allah semuanya kayaknya kemarin kita cek pada helpdesk itu sudah oke, alias semuanya insya Allah lulus, maka fase berikutnya adalah fase alhamdulillah adalah fase PPL. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen fasil yang telah membimbing dan kemudian Bapak Ibu guru pamong juga yang sudah membimbing mahasiswa PPG Daljab 2021 ini sehingga komprenya bisa alhamdulillah lulus semua. Kemudian fase berikutnya adalah PPL. Ya. PPL ini nanti akan dilaksanakan, monggo Pak Safi, boleh di next kan? Ya.
ini PPL ini akan dilaksanakan pada tanggal mulai pada tanggal 31 Mei sampai tanggal 13 Juli ya. Jadi ada 30 hari efektif ya, efektif yang akan nantinya kita gunakan untuk PPL ini gitu. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya apa itu PPT atau PPT yang berupa PDF kemarin itu pada saat kita koordinasi awal juga sudah Bapak Ibu terima mungkin ya, yaitu yang dari Pak Paidi itu ya. Itu adalah merupakan pedoman kita untuk melaksanakan PPL ini gitu. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi dan kita di sini akan menjelaskan agar lebih jelas lagi PPT yang sudah ada pada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Bu Yuni, mungkin melewati helpdesk nanti dikirim kembali Bu Yuni. Oh, dikirim kembali. Oke, matur nuwun Bu Kodi, lanjut. Iya, siap Pak Hari. Oke, nanti akan kita kirim kembali untuk ini ya, apa itu biar lebih jelas yang mana dokumennya gitu. Kemudian juga kita sudah ada apa itu jadwal secara Excel, itu juga sudah ada pada kita juga. Nah, ini nanti juga akan dikirim bersamaan dengan PPT dari atau PDF dari Pak Paidi itu. Nah, dari situ itu sudah sangat jelas apa yang harus kita laksanakan pada PPL ini. PPL ini akan ada 3 siklus, istilahnya adalah siklus gitu ya. Karena PPL 1 itu akan PPL 1 akan membahas RPP pertama, PPL 2 itu akan membahas RPP kedua, dan PPL ketiga itu akan membahas RPP ketiga. Nah, RPP-nya ini adalah RPP baru. RPP baru. Atau RPP yang lama kemarin juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dikondisikan RPP baru juga nggak apa-apa. Jadi mungkin akan misalkan ada updating kemarin atau mungkin akan beralih sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada PPL ke depan, monggo. Bu Yuni, iya. Mungkin yang dimaksud baru itu mungkin kalau ada tambahan substansi. Betul. Tapi kalau KD-KD-nya itu kan dari awal sudah disetting sesuai dengan RPP-nya gitu. Betul. Boleh, Pak. Terus gini, apa itu nanti kan ini ada 3 siklus ya. Terus per siklusnya mahasiswa ini nanti akan akan melakukan pembelajaran bisa secara daring, bisa secara luring ya. Jadi ada daring, ada luring. Kalau daring itu adalah melalui platform-platform daring seperti yang biasanya kita pakai, misalkan Jmeet maupun Zoom. Tetapi kalau nanti para bapak ibu ini mengadakan kelas luring, maka nanti diharap ketika bapak ibu mengadakan kelas itu, bapak ibu bisa menstreamingkan pembelajaran bapak ibu yang dilaksanakan itu secara langsung. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa skenario yang mengharuskan kita, guru pamong dan dosen fasil ini memvisit dari pembelajaran bapak ibu sekalian. Nah, ini adalah yang ada di screen. Ini adalah skenario pada pada fase PPL ya. Ada 10 hari pertama nanti akan berulang menjadi 10 hari kedua dan 10 hari ketiga ya. Yang pertama itu adalah persiapan PPL ya. Persiapan PPL ini nanti untung punya teman-teman yang luar biasa. Dosen fasil dan kemudian guru pamong juga akan terlibat pada tahap ini ya. Di PPT nanti juga sudah ada bahwa pada tahap ini ini ada 3 JP. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Safi'i. Kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan PPL di sekolah ya. Ini kita sebagai guru
Pamong dan dosen Fasil ini harus hadir juga dan melihat atau memvisit pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, guru model atau mahasiswa PPG ini itu secara terus 2 hari ya, 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena per gurunya itu ada sekitar minimal 2 JP yang digunakan untuk mengajar. Jadi kalau 2 JP yang digunakan untuk mengajar, jatahnya kita itu adalah per hari 7 JP. Oleh karena itu, kira-kira nanti akan ada 3 orang per hari di dalam pembelajaran. Ketika kita nanti seperti kemarin bahwa kita mempunyai bimbingan PPL, nanti juga akan di-share oleh tim helpdesk, itu 1 orang dosen itu mempunyai bimbingan sekitar 5-6 orang. Nah, oleh karena itu ini nanti akan melaksanakan 2 hari ya, 2 hari 3-2 atau 3 orang. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada hari ke-2 dan 3. Nah, ini nanti jadwal dari yang hari kedua dan ketiga ini nanti akan diatur siapa yang duluan atau siapa yang itu nanti dari kelompoknya saja ya. Nanti formnya akan dikasih oleh tim helpdesk ya. Nanti siapa yang bisa duluan, tidak bisa berurutan kayak kompre dan kayak kemarin peer teaching, tetapi ini disesuaikan dengan siswa yang akan diajar itu apakah sudah siap pada jam tersebut ataupun beda. Tetapi harapan kami ya memang pada hari yang sama itu ketika dijadwalkan para mahasiswa ini bisa mengagendakan pembelajaran selama 2-3 JP. Ya, itu ya. Terus kemudian untuk hari berikutnya, hari keempat itu ada pendalaman materi pedagogi. Nah, ini adalah tambahan dari koordinator PPG UN bahwa karena banyaknya waktu dan mungkin akan lebih efektif itu kita gunakan untuk persiapan UP ya. Jadi ada yang kita akan lakukan pada hari keempat itu adalah pendalaman materi pedagogi untuk modul 1 dan 2 itu sinkron. Totalnya nanti adalah sekitar 3 JP ya. Nah, itu yang akan kita ini untuk sinkronnya. Terus untuk asinkronnya nanti akan OTW ya antara keperluan PPL itu sendiri dan persiapan dari tambahan dari UP tadi ya. Nah, itu yang akan dilakukan pada hari keempat. Terus pada hari kelima itu ada juga pendalaman materi pedagogi pada modul ketiga, dan nanti yang hari ke-6 juga ada materi pedagogi modul keempat. Nah, ini nanti siapa yang mengajar dan sebagainya kita akan share ke masing-masing kelas oleh helpdesk tiap kelas ya. Terus kemudian hari ke-7 itu kita juga sudah mulai pendalaman materi bidang studi yaitu modul 1 dan modul 2. Nanti ya semuanya rata-rata kita kasih di 3 JP. Dan tuntutan 7 JP yang lainnya itu adalah asinkron yang nantinya kita sesuaikan dengan tuntutan yang ada di PPL, kebutuhan PPL. Jadi Bapak Ibu para mahasiswa PPG Daljab 2021 coba memanage waktunya dengan sangat efektif ya. Karena kenapa kita mengadakan tambahan ini juga karena untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian agar UP-nya nanti akan sukses ya, lebih sukses daripada yang kemarin-kemarin gitu ya, yang angkatan kemarin ya. Karena ini adalah angkatan kedua yang mempunyai pola online. Kalau yang kemarin mungkin agak juga perlu adaptasi sehingga banyak yang
mungkin kemarin banyak yang lolos dari lulus gitu ya. Kemudian nanti untuk hari ke-8 itu adalah refleksi pelaksanaan PTL sinkron ya. Jadi setelah mungkin kita ada pendalaman nanti kita akan ada refleksi pelaksanaan PTL sinkron. Kemudian hari ke-9 ada pendalaman lagi, dan hari ke-10 juga ada pendalaman lagi. Ya, nanti akan bergulir seperti itu untuk masing-masing ininya ya, tahapannya ya. 10 hari pertama adalah ini, 10 hari kedua akan berulang lagi seperti ini. Tuh. Mungkin itu yang akan kami jadikan gambaran secara umum. Sebelum nanti detail kita akan dijelaskan oleh tim helpdesk mengenai teknis dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini karena nanti IP-nya itu akan mungkin ya akan digabungkan dengan para mahasiswa yang kemarin belum lulus UP. Nanti mungkin ada beberapa ada beberapa mahasiswa yang nantinya akan kami tambahkan pada kelas Bapak Ibu untuk mengikuti UP dari mahasiswa yang belum lulus pada tahun 2020. Ya, kompres. Mungkin seperti itu Compres. Ya. Ini adalah info globalnya akan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan mengenai review global ini, silakan Bapak Ibu untuk meng-unmute dan bertanya satu persatu. Nanti sebelum kita menuju ke teknis, atau semuanya sudah jelas, kita langsung ke teknis. Ya Pak Ari, monggo. Ya, saya menanyakan tentang substansi dulu Bu, baru masalah personal ya. Kalau substansi tadi saya sepakat dengan apa yang dijelaskan Bu Yuni. Mohon maaf tadi saya memotong ya. Jadi yang dimaksud oleh Bu Yuni tadi yang baru itu adalah apabila ada tambahan ya, apabila ada tambahan substansi atau tambahan atau revisi apa saja mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, media bahan ajar, LKPD maupun evaluasi yang perlu diperbarui itu ya, saya sepakat. Namun jangan sampai merubah KD yang memang sudah disetting dari awal, bahwasanya KD-KD yang ditentukan itu kan KD yang memang disesuaikan pada saat pembelajaran di bulan Juni ini. Itu yang pertama. Mungkin saya mengapresiasi di kelompok saya, Bu Yuni, di kelompok A, khususnya di kelas 002, 12 orang itu sudah kami kawal, bahwasanya KD-KD-nya itu adalah KD-KD yang memang diprediksi memberikan pembelajaran di bulan Juni ini atau di Juni awal ini sampai akhir. Artinya KD-nya sudah banyak KD yang besar, jadi 38, 39. Nah, namun Bu Yuni benar, seandainya dari awal tidak seperti itu, maka mereka harus memperbaharui lagi, kan gitu ya Bu ya. Artinya kalau waktu kemarin set 1, set 2, set 3-nya KD-nya masih KD 1, 2, 3, ya mungkin itu harus menyesuaikan dengan pembelajaran sekarang karena eventnya adalah event PPL. Itu yang pertama Bu Yuni. Terus yang kedua, terkait dengan SDM itu maksud saya adalah fasilitator dan guru ngomong ya. Nah, saya sebenarnya yakin pasti Ibu akan menetapkan apa yang sudah mengalir dan yang sudah berjalan. Artinya, contoh saya misalnya membimbing 12 dengan Pak Made gitu ya. 12 peserta di kelompok A di kelas 002. Nah, harapan saya itu berlanjut gitu loh Bu. Kalau berlanjut wacana kemudian pemikiran itu lebih kepada wacana dan pemikiran yang sudah terkonsep dari awal. Nah, kalau misalnya nanti di mix, diganti atau diubah misalnya, bukan berarti saya yang khawatir, tapi peserta ini nanti akan mengalami trauma baru. Wah, ini
ganti pembimbing, ganti fasil, ganti guru pawang, nanti jadi wacananya membuat kasihan ke mereka. Nah, sehingga poin SDM itu menurut Ibu menjadi bahan pertimbangan, meskipun tadi Ibu menyampaikan nanti akan diumumkan, ya. Tapi paling tidak pastikan kalau tetap misalnya. itu menjadi ke mahasiswa itu, ke peserta menjadi pokok. Terus yang ketiga Bu Yuni, masalah materi pendalaman pedagogi dan pendalaman bidang studi. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya karena ada ruang waktu yang panjang gitu ya. Ada ruang waktu yang panjang. Jadi misalnya cycle 1 itu kan 10 hari pertama, cycle kedua 10 hari kedua, dan cycle yang ketiga adalah 10 hari yang ketiga. Nah, saya masih belum paham, maksudnya masih kelebihan waktu itu saya belum paham. Jadi contohnya begini, misalnya nih saya membantu Ibu tadi bilang 5-6 ya, 5-6. Dan waktunya tidak menentu sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. Taruhlah misalnya nih, dari 10 hari itu ternyata 1 orang 1 hari misalnya nih. Berarti kan ada otomatis kelebihan waktu, karena perharinya paling banter ya antara 5 JP atau 4 JP. Nah, apakah itu yang dimaksud Bu Yuni, sehingga ada tambahan materi pedagogi dan bidang studi. Nah, ketika itu dilakukan, waktunya nanti seperti apa? Makanya saya masih tanda tanya, karena di satu sisi ada peserta yang lagi PPL yang harus kita monitoring, meskipun tadi nyebutnya ada yang asinkron ya. Tapi paling tidak kita memonitornya kan harus sinkron ya. Nah, itu Bu yang perlu kami ingin lebih mendalam, atau mungkin Ibu benar tadi nanti Habdes yang akan menjelaskan. Oke, itu saya paham. Itu aja tuh 3 poin yang bisa saya, maaf terlalu banyak ya, karena saya ingin mengetahui terlalu banyak. Oke. Ya Pak Hari, terima kasih. Begini, jadi memang tadi saya boleh berubah, itu memang sebenarnya akan mengkondisikan di suasana Mei Juni itu. Padahal Mei Juni itu banyak yang sudah ujian dan banyak yang mungkin nanti akan libur gitu ya. Mungkin pada siklus kedua atau siklus ketiga itu sudah liburan kelas. Tetapi dari UM sendiri kebijaksanaannya tidak bisa kita tetap PPL. Ya, jadi itu adalah usaha Bapak Ibu peserta untuk mengadakan kelas itu seperti apa. Ya, mohon maaf kami tidak bisa membantu secara maksimal mungkin ya, karena kita tidak onsite gitu, tidak tahu apa yang akan terjadi pada sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, itu minta kebijakan dari sekolah bagaimana cara mendatangkan peserta didik pada saat libur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang Pak Hari bahwa RPP bisa bergeser gitu. Tetapi kalau memang tidak ada yang perlu digeser dan kemarin itu sudah fix, dan ketika liburan tidak ada siswa dan sebagainya, kita akan memakai RPP itu tidak masalah. Silahkan itu tetap dipakai gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua itu adalah tadi pembimbing ya. Pembimbing ini insya Allah fix Pak Hari, kayak kemarin ini akan memudahkan kita karena kita sendiri nggak usah terlalu mikir untuk memix gitu ya, memix ini enak-enaknya saya aja sebagai biar efektif ya, bagus antara biar efektif dan biar saya juga efektif gitu, nyantai maksudnya. Iya. Orang tua seperti saya nggak bingung ya Pak Hari. Saya sudah menjelang tua juga ini, awal manula Pak. Ya Pak Hari, jadi insya Allah tetap Pak Hari. Jadi peserta yang kita kawal di peer teaching dengan peserta yang kita kompre kemarin, dan ini peserta yang akan dibimbing PPL ini akan linear. Tetapi nanti ketika uji kinerja UKIN harus dimix ya, harus disilang. Nah, itu memang sudah menjadi ketentuan, dan ini tidak akan saya ambil kebijakan mengenakkan saya, tetapi ya memang harus sesuai dengan rule yang ada gitu. Nah, itu ya Pak karena Hari. Ada aturannya kan, penguji UKIN kan ada aturannya juga. Pak Hari, harus sangat. Itu untuk pembimbing Pak Hari. Terus kemudian kalau untuk waktu ya Pak Hari, mungkin Pak Hari ada apa yang
PPT-nya Pak Idi, Pak Idi ya Dek. Nah itu ada gini Pak Hari, di PPT Pak Idi itu, Pak Idi deng ya. Kenal ya Pak Hari dengan Pak Idi ya Pak Hari? Cek kenalnya. Cek kenalnya UNY ya Pak ya? Prof ID itu, Prof ID. Prof Pak ID ya. Pak Mul bisa masuk akhirnya. Dulu sebelum saya di sana belum profesor waktu itu belum. Oh gitu. Jadi begini, PPT-nya nyuwun sewu Dek, saya di ini. Nah, kalau di PPT-nya kelasnya Pak Hakun itu. Ya, di PPT-nya Prof ID itu hari keempat itu misalkan unggah hanya misalkan edit video atau hanya unggah video atau hanya mengisi jurnal gitu Pak Hari ya. Nah ini kan sebenarnya waktunya bisa kita optimalkan untuk yang lain. Nah, kebijakan dari UM, yaitu Korporo di PPG, itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan waktu ini agar bisa mensupport mahasiswa PPG agar UT-nya berhasil. Tetapi mohon maaf ya, saya kisi-kisinya masih OTW ini. Dari Pak Makbul, dari Pak Makbul, kita masih belum di-share tentang kisi-kisinya. Nanti akan kita share kisi-kisinya. Nah nanti nanti akan kita share apabila Pak Makbul sudah meng-share kisi-kisinya sehingga Bapak Ibu bisa lebih apa ya, men-zoom in pada kisi-kisi tersebut. Tetapi sebelum kisi-kisi nanti belum ada, bolehlah kita kayak yang kemarin-kemarin yaitu pembahasan soal ataupun apa masalah yang masih dijadikan suatu permasalahan bagi para peserta itu apa, misalkan di jaringan itu bagian mana toh yang masih belum mudeng itu yang mana, atau kalau Pak Hari punya soal-soal yang yang mungkin kemarin di pembahasan kemarin itu ada yang mungkin muncul, monggo aja dibahas itu Pak Hari ini. Jadi seperti itu. Ini kayak yang ada di PPT-nya Prof ID, ini ada aktivitas hari pertama, misalkan aktivitas hari pertama itu ada aktivitas mahasiswa, ada aktivitas guru dan dosen ya. Nah ini aktivitasnya apa? Misalkan adalah preparasi kelas gitu. Nah preparasi kelas itu nantinya GPL dan GP mengkoordinasikan persiapan bla 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 bla. Nah ini nanti sudah saya ini aja aturkan waktunya. Bagaimana baiknya agar preparation itu bisa optimal seperti apa. Terus kemudian kontennya akan ditambahin apa, kalau memang dirasa kurang apa, begitu. Mungkin seperti itu. Hari kedua Dek, coba. Hari kedua, 23, ini adalah pelaksanaan ya Pak. Kalau pelaksanaan kita tidak bisa mengganggu gugat, karena itu aja waktunya sudah sangat fitted gitu. Dalam satu hari kita dituntut 7 JP dan ada 3 peserta yang mengajarnya minimal 2 JP. Minimal 2 JP ya. Ini yang sulit diterapkan di lapangan ini. Tapi tidak apa-apa, saya sudah mengambil langkah-langkah kok. Oh iya, nanti di-share ya Pak Hari, langkah-langkah efektifnya gimana di grup bolehlah di-share biar lebih efektif gitu ya. Terus kemudian nanti ya jangan lupa kalau yang luring harus mengadakan streaming. Saya pikir mahasiswa Daljab kita ini sudah sangat ini ya, kalau dari TKI itu sudah sangat lihai bagaimana mengadakan streaming itu seperti apa. Jadi nanti link streamingnya bisa dikasih ke guru dosen fasil dan dikasih ke guru pamong gitu, sehingga kita bisa langsung site visit pada saat itu juga. Kalau pada daring, gampang kan, kita tinggal kasih link Google Meet atau link Zoom, ya, habis perkara. Tapi kalau misalkan yang luring, nah itu akan lebih akan lebih complicated ya. Harus ada video yang di-streamingkan dan sebagainya. Atur sendiri bagaimana nyamannya, bagaimana Bapak Ibu bisa berperformance secara baik itu seperti apa. Oke? Kemudian hari keempat coba deh. Hari keempat. Nah, pada hari keempat ini ada ini Pak Hari, kayak hari keempat ini ya, pengisian jurnal dan kasus melalui LMS. Nah kayaknya kalau dengan seperti ini dan tuntutan 7 JP ini akhirnya kan kita juga harus mencari sesuatu gitu ya. Iya, kebanyakan 7 JP. Ketika mencari sesuatu itu akhirnya sama Pak Makbul diarahkan untuk
pendalaman materi. Betul, betul. Jadi kita pendalaman ulang gitu ya. Kemarin sudah pendalaman, ini adalah underline dari pendalaman kemarin. Ini pendalaman yang long and deepen. Pokoknya ini adalah untuk komitmen kita kepada para peserta ini, ya kan? Betapa kita sangat mendukung para peserta ini agar peserta ini bisa lulus dengan baik gitu. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Ari, apakah sudah terjawab semua pertanyaan? Pak Agus? Ya. Kalau tadi lihat di ritme kegiatannya itu Pak Agus. Ada kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti refleksi dan ada siklus. Itu artinya kita ada berkaitan dengan penelitian tindakan kelas tapi tidak ada slot. Tapi nanti padahal di portofolio ada slot untuk pernah melakukan penelitian, laporannya seperti apa. Ada slot seperti itu, sehingga kalau tidak digunakan, apakah nanti mereka tidak mempunyai peserta. Kalau tidak dipaksa tidak mempunyai dan itu akan kosong portofolio dan itu cukup tinggi. Iya Pak Akon. Jadi pada kemarin ketika kita koordinasi itu saya juga tanya siklus-siklusnya ini apakah nanti akan menuju ke penelitian tindakan kelas gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu. Dan saya juga belum ada ini konfirmasi bahwa itu nanti akan ada tagihan penelitian tindakan kelas pada akhir fase gitu ya. Yang jelas nanti setelah PPL ini adalah apa yang harus dikumpulkan PPL. Laporan PPL aja. Dan laporannya ini kami juga belum Bu Yuni, maksudnya Pak Hakun itu di UKIN itu kan ada substansi portofolio. Nah, ketika pemenuhan memang portofolio khusus di penelitian itu kan boleh artikel, ya, boleh PTK dan poinnya 0,5 ya masing-masing itu. Kalau misalnya dilegalisasi, kalau enggak kan 0,25. Itu maksudnya Pak Akun di situ, Bu Yuni. Oke. Ini saya terus terang ya Pak. Kami kemarin sudah mengkonfirmasi dan para informan yang ada di sini Pak Edi maupun Pak Mabul itu kemarin dari tim teknis masih belum ada penjelasan tentang itu. Nanti akan kami tanyakan ulang lagi ya, karena kemarin saya sudah menanyakan dan jawaban beliaunya adalah itu tidak mengarah ke PTK, tetapi kalau nanti ini akan kami tanyakan lagi dan ada jawaban yang di-upgrade, ini akan saya upgrade melalui grup ya Pak. Ya, terutama di tagihan di portofolio. Kalau penelitiannya sulit untuk memenuhi. Kalau boleh urun rembuk Bu Yuni, kalau boleh urun rembuk ya. Saya kan tim tentornya untuk ini ya, untuk UKIN kan nasional ya. Saat ini memang belum ada perubahan terkait substansinya. Salah satunya apa yang disampaikan Pak untuk betul itu memang ada portofolio. Nah, portofolio salah satu poinnya kan ada 4 kan, salah satunya adalah penelitian itu. Nah, kalau memang itu dirintis mulai sekarang, karena kekhawatiran kami ada sebagian peserta yang memang belum punya, misalnya memang ini waktunya memang diperpanjang 2 tahun. Ya, memang waktunya diperpanjang, tapi dikhawatirkan tidak ada. Nah, kami ini merintis ya, membantu. Oke, saya setuju dengan Pak Kun, insya Allah di kelas saya akan coba untuk membimbing supaya nanti masalahnya pada materi itu yang sudah ada itu PTK kan tidak ada, tetapi nanti ini akan saya konfirmasi lagi lah Pak ya. Begitu ya. Supaya mahasiswa tidak kaget Bu, nanti ketika ujuk-ujuk kurang 5 hari suruh buat P3 kan kasihan. Ya itu, makanya kemarin itu juga sudah saya tanyakan, katanya tidak ada. Gini Bu Yuni, sedikit ya. Waktu di PPG itu memang kan ada yang bertanya itu terkait sama dengan Pak Akun itu. Untuk perguruan tinggi lain ada yang mengadakan itu Pak PTK itu, tapi untuk UM tidak gitu ya. Jawabannya Pak Makbul waktu itu J. Nah, terus yang kedua kan saya ingat itu terkait portfolio itu pernyataannya kemarin itu yang dikumpulkan adalah sebelum PPG gitu. Kegiatan sebelum PPG gitu.
terima kasih itu kan aja. Seingat saya begitu. Iya Pak, makanya tadi saya juga matur ke penjenengan begitu ya, bahwa saya kemarin sudah tanya apakah ini nanti langsung endingnya ke sini, tapi katanya tidak. Tetapi baiklah, karena ini adalah tadi info dari Pak Hari bahwa belum ada perubahan tentang substansi dan sebagainya, akan kita tanyakan terlebih dahulu nanti ya. Nanti kalau misalkan ada update info akan kami infokan. Izin Bu Yuni. Ya. Halo Bu. Oh ya. Ya, terkait apa yang disampaikan Pak Agun, Pak Hari, Pak Setiadi, itu kita ingat kembali PPG tahun lalu dan yang nggak model daring ya, yang masih luring itu ada seminar yang khusus diselenggarakan untuk PPG. Itu adalah digunakan untuk menampung publikasi hasil penelitian PTK saat itu. Nah, sehingga kalau sekarang ini benar yang dikatakan Pak Hari tadi ya, jadi untuk persiapan, dan ini dari awal saya juga ini kok ada siklus-siklus ini apa. Nah, ini pasti akan merujuk ke PTK. Oleh karena itu ketika PPR ini sekaligus saja nanti aktivitasnya itu dikemas di dalam PTK, kan kegiatannya sebetulnya kan sama ya, hanya ada aktivitas tambahan yaitu pengumpulan data dan sebagainya, itu yang ketika nanti itu dibutuhkan untuk menyusun laporan, menyusun artikel, maka bahannya sudah siap ya, meskipun tidak tersurat ya Pak Mul, meskipun sekarang ini belum ditentukan, tetapi ketika itu nanti dibutuhkan sudah ada, data itu sudah ada. Oke. Ya, itu sudah melekat. Sudah ya tadi ya Pak Mul ya. Ya, tetapi menurut saya kita bisa sepakati gitu bahwa selama kegiatan PPR itu, maka kegiatannya seperti hanya kegiatan PTK, data dan sebagainya dikumpulkan sehingga dibutuhkan nanti tinggal ambil saja. Yang penting mahasiswanya sudah paham tentang PTK ya. Mungkin karena tidak ada share PTK dari yang kemarin, materinya kan tidak ada. Takutnya mahasiswanya nanti jadi bingung juga untuk itu. Nah, oleh karena itu ini akan segera saja, ini Pak Mapolnya juga masih ada online, sehingga ini nanti akan segera kami respon bagaimananya. Mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang akan kita lakukan pada minggu depan. Semoga hari ini akan clear dengan jawaban yang ada dari panitia ya. Terima kasih. Kita akan next pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan selain yang sudah kita bahas tadi? Ya, saya mau bantu Bu Berlian. Ada responnya beliau itu, ada anggotanya yang tidak masuk karena kapasitas ke JIMIT ini terbatas. Kalau kita menggunakan JIMIT institusi, sebenarnya 250 Bu Berlian. Ini masih 101, mestinya bisa. Ya, mungkin yang bermasalah di anggota itu yang belum bisa masuk di jaringan. Bukan Pak Agun, bukan ini bukan hanya rekan guru saja, ini rekan-rekan dosen juga banyak tidak bisa masuk. Memang kuotanya yang hanya 100 ini. Coba dijawab Mas Febri. Kemarin soalnya kemarin saya sudah tanyakan, katanya bisa. Silakan Dek Febri direspon. Nggak masuk suaranya. Dengan melakukan kegiatan beberapa kali reload terus bisa masuk Pak, karena kalau Google Meet itu banyak harus waiting dulu. Saya tadi 5 kali baru masuk Pak. Reload 5 kali. Semangat Bu Ani. Terima kasih Ibu Kaprodi. Ya mungkin setelah ada yang lagi, ini kan angkanya tidak naik kan ya, tetap 101 ini. Iya, tetap 100. Jadi ya tadi saya bisa masuk itu ya karena ada yang live. Sebenarnya memang settingannya itu di 250 bener Pak Agun. Cuman sepertinya settingan yang dari TIK itu hanya di limit sampai 100 sepertinya. Karena kan itu yang ngaturkan admin konsulnya Pak, bukan dari kami. Gitu. Jadi tadi kita juga sempat bikin streaming, cuman internetnya di sini yang tidak memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Jadi insya Allah untuk nanti yang
berhalangan hadir, akan kita kirimkan rekamannya seperti itu, Pak. Yuk, best solution. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kaprodi, Pak Febri, we love you. Ya, love you Sing liyane Kak. Sarang he, sarang he. Sing liyane Kak love you. Muah, muah, muah. Waduh. Enak dari Febri, enak dari Febri. Oke. Jadi mungkin mohon maaf ya, kemarin kita juga sudah diskusi dengan Pak Febri apakah bisa kalau dengan Jemit kapasitasnya sekian. Pak Febri bilang aman gitu kan, tapi ternyata ada pembatasan dan sebagainya itu di luar kendali kami, sehingga mohon maaf dan kita nanti akan sharekan videonya kepada teman-teman yang lain yang belum bisa masuk pada frame ini. Oke. Terus kemudian apakah ada yang perlu dibahas sebelum kita membahas secara teknis? Ada yang masuk silakan tuh, ada yang live itu. Bu Yuni boleh ikut bertanya Bu Yuni? Boleh dong. Silakan Pak Eko Heri. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini boleh tanya tentang terkait dengan tadi PPL. Ini mahasiswa, ini pada saat pelaksanaan PPL, ini membuat link Jimit sendiri atau sudah disediakan dari LMS-nya PPG. Iya. Kalau mungkin disediakan dari LMS-nya PPG, ya syukur alhamdulillah gitu. Terus terkait tadi itu yang pertama, terus yang terkait yang kedua. Nggak repot gitu ya Pak Eko ya? Ya. Mas Eko, pokoknya Pak Eko itu kalau repot gitu ya? Kalau linknya PPG itu kan biasanya langsung terekod itu biasanya. Tapi kalau kita buat link sendiri, mungkin bikin sendiri, kita biasanya kebanyakan lupa rekod gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Safi'i bagaimana teknis untuk merekod dan sebagainya. Karena ini nantinya akan melibatkan ini ya, personal. Untuk merekod itu adalah Pak Eko sendiri. Jadi karena Pak Eko nanti akan tampil maka Pak Eko sendiri yang nanti akan mengurus Pak Eko sendiri gitu ya, tampilan Pak Eko sendiri. Jadi kapan memvideonya, on-cam dan kapan meng-off-camnya itu akan dihandle oleh Pak Eko sendiri. Jadi tidak semuanya harus ini seperti itu Pak Eko, biar lebih bagus ya. Oke. Terus untuk tanya tadi Bu, ini yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan RPP yang kita pastinya sudah ditentukan jadi 3 set ya Bu ya. Ini kebetulan punya saya itu kan KD1 itu 2 pertemuan. Tapi pada saat praktek itu kan nanti mungkin yang terlaksana kan hanya 1. Karena tadi di awal Bu Yuni menjelaskan itu dari 3 set itu nanti kan di PPL-an semuanya. Memang kebetulan benar apa yang dibimbing oleh Abah Hari sama Pak Hari itu kan kemarin seperti punya saya itu kan revisi terus. Jadi mau nggak mau nanti kan saya pada saat PPL pun pengembangan atau dari istilahnya tadi dari Pak Hari Suswanto itu kan pembaharuan seperti itu. Nah, terus kalau nanti PPL-nya 3, terus setiap tadi itu ada 2 pertemuan, itu kan nanti berarti kan belum tuntas seperti itu. Gimana mensikapinya di sini? Terima kasih. Pokoknya satu RPP itu diambil 2 JP Pak. Skenario 2 JP. Iya. Nanti kalau misalkan ini RPP-nya juga mungkin yang cukup untuk di 2 JP itu bagaimana? 2 sampai 3 JP. Silakan itu diatur seperti apa, direncanakan seperti apa. Gitu ya Pak. Oke. Yeah. Terima kasih Bu. Ya Pak Eko. Sami-sami Pak Eko. Izin bertanya Bu Yuni. Izin Pak Salim, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Mana? Yang pertanyaan pertama untuk kegiatan PPL itu Bu. Ya. Itu nanti ditentukan dengan jadwal yang ada di UM. Apakah nanti disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah Bu? Karena di sekolah kami kan luring Bu, seperti itu, tatap muka. Karena di sini kan pesantren, jadi anak-anak kan sudah ada di pondok pesantren semua dan sudah siap untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar. Oke, karena ini adalah pertanyaan teknis, kita langsung ke teknis saja ya, kalau gitu ya. Kita langsung masuk ke teknis, oke? Oke Bu, siap Bu, siap Bu.
Oke, untuk masuk ke teknis, ini saya akan dibantu oleh Pak Safi'i. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi bersama. Silakan Pak Safi'i untuk memperjelas apa yang secara teknis nanti akan dilakukan pada saat PPL selama 30 hari ini. Silakan Pak Safi'i. Waktu kami persilakan. Mohon ya, yang di sini ada guru pamong, mohon kami dibantu Bu ya, karena sebenarnya kondisi yang di lapangan ini kan yang tahu persis kan guru pamong ya. Jadi tolong kami dibantu, helpdesk, kemudian Bu Yuni, kami dosen bimbing ini mohon disimak nih. Jadi beri masukan kami, ya mohon. Cek satu. Ya, sudah masuk Pak. Sudah. Ya, oke, silakan Pak. Baik Bu Yuni, terima kasih. Bapak Ibu, untuk teknis kegiatan PPL kita yang nanti ini di dulu ya, di visualis ini Baik Bapak Ibu, jadi untuk teknis pelaksanaan PPL PPG 2021 Angkatan 1 TKI itu pelaksanaannya tanggal 31 Mei sampai dengan 13 Juli. Pelaksanaannya dibagi menjadi 3 siklus. Satu siklusnya adalah 10 hari dan ditambah 1 hari untuk pembuatan laporan. Kemudian kegiatannya, siklus pertama itu pelaksanaannya adalah RPP 1, siklus kedua itu adalah RPP 2, siklus ketiga itu RPP 3, dan 1 hari itu pembuatan laporan PPL itu ada di LK 3.7 atau LMS. Kemudian pada hari kedua dan ketiga Pak Safi, mohon izin Pak Safi, Pak Hari, sebelum lanjut dipastikan pembuatan laporan PPL ini di LK 3.7 dijelaskan secara teknis Pak. Maksudnya saya gini, 3.7 ini apakah laporan per siklus atau langsung siklus 1, 2, 3 jadi 1, jadi biar jelas karena ini teknis ya, enggak dijelaskan. Baik, ya Pak, sebentar saya cek untuk LMS-nya terlebih dahulu. Jadi 1 laporan satu. Baik Pak, untuk LK 3.7 itu di tiap laporan atau di tiap kegiatan itu ada 1 laporan. Jadi laporan siklus pertama, kedua, dan ketiga Pak. Seperti itu. Berarti 3.7 ada 3 laporan ya? Oke, betul. Oke, lanjut. Oke. Baik, untuk kegiatan praktikum pembelajarannya itu ada di hari kedua dan ketiga. Ya, di hari kedua dan ketiga. Ini pelaksanaan praktikum pembelajarannya yaitu direkam mengundang dosen pamong, guru pamong, dan 2 observer dan set-in. Kemudian mahasiswa itu berkoordinasi dengan dosen pamong dan guru pamong untuk menentukan waktu pelaksanaannya. Jadi nanti dosen pembimbing. Oke Pak, dosen pembimbing. Pak Hari. Oke. Untuk jadwalnya nanti atau pembagian kelompoknya akan nanti kami buatkan dari helpdesk masing-masing kelas. Kemudian praktik pembelajaran itu menyesuaikan sekolah tempat PPL Bapak Ibu peserta. Jadi ada yang daring dan ada yang luring. Kalau yang daring itu nanti Bapak Ibu peserta PPG silahkan membuat link Google Meet atau yang lainnya. Kemudian nanti linknya itu nanti di-share ke Bapak Ibu guru pamong dan dosen pembimbing. Untuk luring, peserta membuat live streaming yang dosen pembimbing, guru pamong, dan observer dapat mengikuti kegiatan praktikum pembelajarannya. Kemudian mahasiswa PPL itu nanti melakukan editing video praktik pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran yang pertama tadi itu antara 15 sampai 20 menit yang di dalamnya memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Itu untuk kegiatan praktikum pembelajarannya.
Baik, saya lanjut lagi. Pak Safi, sebelumnya Pak Safi, minta tolong slide sebelumnya. Iya, Pak. Tolong dipastikan kembali poin pada hari kedua, ketiga sampai ke bawah ini, itu pastikan ini adalah per siklus ya. Ini per siklus ya, betul. Oke, per siklus, Pak. Nah, ya, jadi dipastikan per siklus artinya untuk mensinkronisasi dengan LK 3.7 sehingga mahasiswa itu paham betul bahwasanya langkah hari kedua dan seterusnya sampai ke bawah ini termasuk merekam video adalah per siklus. Berarti nanti ada 3 produk. Nah, itu mungkin harus dipertegas. Nggih, matur nuwun. Lanjut. Nggih, matur nuwun Pak Hari. Nggih. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini kita masuk di kegiatan hari pertama. Ini untuk siklus pertama, ya, mewakili siklus pertama. Untuk hari pertama, kegiatannya adalah deskripsi kegiatan sama dengan penjadwalan di MS Excel. Nanti jadwalnya akan di-share akan di-share oleh helpdesk ke masing-masing kelas. Kemudian kegiatan sinkron atau vikon per dosen pembimbing itu masing-masing adalah 3 JP. Jadi nanti ada kegiatan sinkron per dosen pembimbing. Jadi kalau satu kelas itu berarti ada 6 kegiatan vikon dan masing-masing adalah 3 JP. Kemudian peserta PBG wajib mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan PPL secara baik, dalam artian mulai dari internetnya, jaringannya, dan sebagainya. Baik, ini untuk hari pertama. Jadi hari pertama lebih ke pembekalan untuk PPL. Kemudian untuk hari kedua dan ketiga ini adalah pelaksanaan kegiatan praktikum pembelajaran. Kegiatan dapat berlangsung secara daring atau luring. Wajib menunjukkan link streamingnya kalau luring nanti. Kemudian setiap peserta itu dialokasikan melakukan kegiatan sinkron selama 3 JP atau 1 JP untuk persiapan dan 2 JP untuk pelaksanaan. Seperti itu. Kemudian tim helpdesk hanya menata slot hari untuk tampil, sedangkan detail waktu silahkan didiskusikan secara mandiri antar peserta dan dikomunikasikan kepada fasil dosen dan guru pamong. Kemudian fasil dosen dan guru pamong akan sit-in atau hadir di kelas saat pelaksanaan proses praktek mengajar berlangsung. Kemudian peserta yang tidak melakukan praktek mengajar akan menjadi observer dari peserta. Baik, itu untuk kegiatan hari kedua dan ketiga. Jadi misal dalam satu bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong itu ada 6 mahasiswa. Berarti hari kedua nanti ada 3 yang tampil dan yang lainnya menjadi observer. Dan hari keduanya itu ada 3 yang tampil dan lainnya menjadi observer. Seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan hari kedua dan ketiga. Pak Safi, Hari. Lanjut hari keempat tadi ada pertanyaan dari peserta itu sepertinya. Saya mereview kembali pertanyaannya beliau. Seandainya jadwal hari kedua dan ketiga tidak bisa sesuai dengan yang diajar di sekolah, itu seperti apa konsepnya? Monggo nanti dijawab aja karena tadi muara pertanyaannya kan di situ. Kalau saya sudah punya jawaban tapi dari helpdesk seperti apa? Monggo. Jadi tetap dilaksanakan Pak sesuai hari kedua dan ketiga seperti itu. Meskipun ya taruhlah misalnya gitu ya, taruh ini contoh hari pertama itu Senin ya, hari kedua dan hari ketiga itu Selasa dan Rabu ya. Nah, tetapi anak yang kita bimbing, anak yang kita ajar ternyata mata pelajarannya di hari Kamis dan Jumat. Nah, itu kan berarti bergeser hari ke-nya. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Sehingga apakah hari ke yang Kamis Jumat tadi digeser ke hari Selasa atau Rabu atau seperti apa? Meskipun saya sudah punya jawabannya. Tolong dijelaskan Pak Safi. Tidak bisa Pak Hari. Kemarin kita sudah tanya kepada tim yang ada di sini, tetap dikondisikan pada hari yang terjadwal gitu.
Jadi hari kedua dan hari ketiga ini. Ya. Artinya begini, saya itu pernah ada yang bertanya di kelas saya. Saya sampaikan apa seperti yang Bu Yuni sampaikan. Artinya digiringlah siswa itu ke daerah yang mendekati pertemuan 2 dan 3. Itu kalau saya. Ya. Ya. Karena tadi pertanyaannya dari peserta seperti itu. Iya Pak Ari. Jadi kita nanti karena jadwal itu sudah titip dari pusat, takutnya nanti tidak ada visitasi dari pusat dan sebagainya, sehingga kami dari tim PPG yang sekarang itu yang menghandle dan saya kemarin saya tanya pada pusat, maksudnya dari UM itu memang harus dari kedua dan tiga dikondisikan sedemikian rupa sehingga, tetapi fleksibelnya pada jadwal ini ya, jadwal jamnya itu aja. Dan saya kalau mau mengakomodir toleransi dan sebagainya, itu katanya tidak dibenarkan juga gitu. Jadi kalau bisa ya memang sudah siap-siap begitu, karena yang lain-lainnya sudah siap-siap dengan acara yang lain. Mungkin seperti itu. Artinya Bu Yuni, mohon kepada para peserta atau mahasiswa, mohon dikondisikan, komunikasikan dengan pihak sekolah, baik di siklus 1, 2, dan 3, di hari kedua dan ketiga tolong disesuaikan, kan begitu ya? Iya. Nah, itu yang menjadi pemahaman supaya paham gitu. Menghadirkan murid-muridnya itu juga adalah Bapak Ibu gitu. Kan kita berpikir bagaimana saya membantu, tetapi ya tidak bisa. Jadi memang kita harus semuanya menyesuaikan dengan skenario yang ada di nasional. Mungkin seperti itu. Waktu dulu Yuni, lanjut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk hari keempat. Nah, untuk hari keempat ini itu kegiatannya ada 2. Untuk kegiatan pertama adalah PPL itu sendiri, itu kegiatannya adalah asinkron selama 7 JP. Kemudian pendalaman materi UP itu selama 3 JP. Itu nanti untuk jadwal dan pembagian UP-nya, pembagian materi UP-nya nanti akan disampaikan oleh Helpdesk di masing-masing kelas, akan dibuatkan jadwal di masing-masing kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk hari ke-5 itu juga sama, jadi kegiatannya ada 2, PPL asinkron selama 7 JP dan kedua adalah pendalaman materi UP selama 3 JP. Kemudian untuk hari ke-5, hari ke-6 itu kegiatannya masih sama, yaitu PPL asinkron 7 JP dan pendalaman UP-nya adalah 3 JP. Kemudian untuk hari ke-7 kegiatannya masih sama hari ke-7 ini, yaitu asinkron untuk PPL dan pendalaman materi UP untuk sinkron 3 JP. Untuk hari ke-8 ini full untuk kegiatan PPL, yaitu sinkron selama 7 JP. Di sini kegiatannya adalah lebih ke refleksi kegiatan dari PPL praktikum pembelajaran dari Bapak Ibu peserta PPG, seperti itu. Kemudian baru nanti setelah hari ke-8 masuk hari ke-9 itu nanti kegiatannya kembali lagi, jadi PPL asinkron kegiatannya dan pendalaman materi UP sinkron selama 3 JP. Dan terakhir di hari ke-10 nanti kegiatannya adalah full PPL di sini. Kemudian Bapak Ibu peserta PPG selain mengisi LK3.2 juga akan mengupload FPP kedua yang akan dilaksanakan untuk siklus kedua atau siklus berikutnya. Jadi ini berlangsung satu siklus Bapak Ibu untuk kegiatan PPL-nya. Untuk siklus kedua sama kegiatannya seperti itu, dan siklus ketiga sama kegiatannya seperti itu. Baik. Pak Safi, yeah. Itu ada yang bertanya, tapi saya nanti bertanya juga.
itu ada yang bertanya tentang Pak Safi, tentang banyaknya jumlah peserta didik yang join ketika praktik pembelajaran. Mohon dijawab Pak. Nanti setelah itu saya mau. Siapa yang bertanya ya Pak? Mohon maaf. Jadi pertanyaannya begini, berapa jumlah minimal peserta didik yang harus join di dalam kelas online? Yang jawab itu Bu. Kenapa? Bu Yuni aja yang beri. Ini sebenarnya kemarin waktu kita bersama-sama dengan guru Pamam itu ada pertanyaan juga yang sudah dilontarkan oleh guru Pamam. Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya. Pak Safi mungkin dimatikan dulu. Pak Safi dimatikan dulu. Kok cuma mati? Ya, oke. Ini sudah kita tanyakan Pak Hari. Kemarin itu saya juga dengan penuh belas kasih kan saya selalu meminta diskon gitu. Ini nanti kalau nggak ada muridnya, terus kemudian boleh nggak minimalnya berapa Pak gitu. Terus gini, jawaban dari para fasilitator yang ada di UM itu adalah begini, bahwa bagaimana caranya agar pembelajaran itu tetap berlangsung. Ketika pembelajaran itu adalah pembelajaran kooperatif yang menyangkut kelompok-kelompok, ya. Nah itu paling tidak juga kita melibatkan kelompok-kelompok itu. Misalkan satu kelompok itu diambil 3 orang gitu ya Pak. Nah itu misalkan nanti paling tidak ada 3 kelompok yang terlibat, maka paling tidak 10 orang lah gitu. Nah kalau 5 orang itu kayaknya kurang gitu. Nah tapi kalau 6 orang itu ada 3, ada 2 kelompok itu minimal lah, itu paling minimal. Tapi kalau mau 10 orang itu akan oke. Kalau 15 orang akan lebih regeng. Jadi kalau bisa dioptimalkan semaksimal kemampuan agar performa dalam pembelajaran ini akan benar-benar bisa tercapai gitu ya, performanya akan optimal. Begitu Pak Hari dan teman-teman tadi siapa yang bertanya, mohon maaf, jadi tidak bisa ada nanti kuotanya bagaimana, ininya bagaimana. Nah, monggo dikondisikan sendiri. Kami kemarin meminta diskon, ya tidak bisa, ya memang harus seperti itu. Kelasnya harus berlangsung dengan baik, pembelajaran secara kooperatif harus tercipta, harus terdeteksi dan sebagainya. Itu Pak Hari. Oke, ya Bu, mohon juga Bapak yang bertanya bisa merespon. Saya pikir itu jawaban dari Bu Korprodi ya, kita harus manut ya. Manut. Jadi Bapak Ibu sebaiknya mengkondisikan, karena memang ini kan pendidikan profesi guru itu kan dioptimalkan seformal mungkin, karena Bapak Ibu akan mendapatkan gelar profesi guru. Jadi ya bagaimana caranya Bapak Ibu mengkondisikan peserta didiknya supaya environment atmosfer untuk proses pembelajaran itu dapat terwakili untuk penilaian profesi guru gitu. Kalau teknisnya sampai perizinan dan lain sebagainya ya monggo silakan, itu disikapi bijaki sendiri, karena memang ini kan sulit ya sebagai pengelola. Ya, saya juga bukan manut ke saya saja ya. Ini adalah manut pada saya juga manut pada atasan saya. Yaitu Pak Mabul. Sebenarnya gini, saya kan dari awal ketika membimbing 12 mahasiswa kami ini, saya sudah membuat strategi. Jadi strateginya janganlah menggunakan KD untuk siswa kelas 12, saya bilang gitu. Gunakan yang 10-11 sehingga menghindari off KBM ya. Menghindari hal-hal yang final itu. Apalagi sekarang sudah PPDB kan. Oke, itu masukan. Bu, saya mau bertanya mumpung Ibu online ini. Gini Bu, terkait dengan pertemuan ke-7, 8, 9 tadi itu yang disampaikan Pak Safi'i, itu kan menyangkut masalah pendalaman, apalagi sampai 7 JP dan 3 JP itu. Mohon maaf nih, ini misal nih, bimbingan saya ini kan pure sama Pak Made nih ya. Saya kan sudah klik, chemistry-nya sudah oke saya sama Pak Made ini. Nah, ketika memberikan materi pedagogi dan materi profesional, itu apa semua substansi pedagogi dan profesionalnya kami yang memberikan kepada mereka, baik siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Begini,
yang kami skenariokan itu kayak skenario pendalaman yang kemarin Pak Ari. Jadi ada dosen pedagogi, ada dosen bidang studi gitu ya. Jadi mungkin nanti akan akan ada di jadwalnya nanti. Jadwal belum ya? Jadwalnya belum. Nanti jadwal akan di-share oleh helpdesk gitu ya, sehingga nanti akan optimal gitu. Misalkan pedagoginya ya pada kemarin pengampu modul pedagogi. Kalau yang bidang studinya nanti pengampu modul bidang studi. Karena kalau saya sendiri nanti mengampu bidang studi ya saya kewalahan gitu ya. Iya Bu, saya kalau di luar jaringan komputer saya nggak bisa. Makanya kita sudah setting sedemikian rupa sehingga kita semuanya bisa optimal. Tetapi mungkin saya nanti dibantu lagi apabila mungkin ada masukan atau apa. Kami sudah berusaha untuk mengoptimalisasi dari sikon yang ada. Terima kasih. Oke, bagus Bu. Mantap. Nggih, matur nuwun nggih. Lanjut Pak Safi. Ya, Pak Safi mau diteruskan untuk jadwal-jadwalnya atau mungkin untuk pengampu-pengampunya monggo. Loh, Pak Wahyu Sujoto kok sudah dapat konsumsi? Saya ada mente Pak Haji, ada mente saya Pak Haji, monggo. Saya mau salaman ke sana, mentenya sudah dikasih Pak Haji, jadi saya nggak jadi ke sana. Mentenya sudah dikasih. Ada rengginang. Mentenya masih utuh Pak Agun, mentenya masih lengkap. Bapak sebelum Pak Safi ini akan melanjutkan, ada tambahan nggak dari Bapak Guru, Ibu Guru Pamong? Guru Pamong betul Bu. Bagaimana kita kasih ini waktu Bapak Ibu Guru Pamong untuk mungkin ada tambahan info atau masukan, silakan. Monggo Bapak Ibu dibantu kami Bapak Ibu. Bu Berlian, apakah sudah terlunasi apa yang jadi pertanyaan Bu Berlian? Yes, ampun Ibu, cuma ini nanti karena yang siklus pertama kan kita masih ujian Bu, jadi khawatirnya ini siswanya juga kami khawatirkan itu siswanya karena masih PAT. Ya, sama Bu, di tempat saya juga masih di ujian ini. Rusak listrik ya, kawannya aku wirane jare Pak Somo membantu untuk hal ini. Coba diselesaikan dengan itu ya. Kita ada masalah listrik. Kok isi kapanan iki kalau yang singkat-singkatnya itu. Sebenarnya itu adalah merupakan challenge bagi kita. Bagaimana kita mengambil challenge itu dengan baik seperti apa. Oke, Bapak Ibu. Itu Pak Hoir Bu, Pak Hoir itu SMK 2 itu. Pak Hoir. Where are you? Tolong bantu Bu Yuni sama kita itu. Mana Pak Hoir? Itu loh. Halo, nggih Bu, nggih Pak. Ayo bantu dong, kami bantu kasih pendapat apa gitu loh. Ya, karena listriknya kameranya mati. Mati itu pengaruh ke lab loro pengaruh ini instruksi mesin ini instruksi. Ini instruksi dari kakak seniornya ini. Oh iya, kakak senior. Kakak ngerti banget ini para ngenteni Pak Samsul. Samsul isi nang Jakarta. Ya, saya mohon maaf pakai kagoblong. Ya Allah. Oke Pak Pail, apakah ada tambahan? Kalau saya sih hanya mengingatkan kita semuanya bahwasanya memang selama siklus PPL ini sekolah-sekolah sudah pada ujian akhir semester, jadi mungkin pemilihan KD tidak, menurut saya tidak harus dipas-paskan dengan akhir semester karena memang siswanya juga nggak ada, terus luring pun juga pasti ya anak-anak sedang ujian, jadi teman-teman peserta gimana pinter-pinternya nyari peserta didik agar pembelajaran tetap berjalan itu. Jadi itu aja Bu Yuni mungkin yang jadi perhatian adalah pemilihan. Ya tetap semangat dan jangan lupa berbahagia. Jangan lupa bahagia, selalu bahagia. Yang jelas pemilihan KD tidak menurut saya tidak harus dipaskan dengan di akhir semester karena memang dipaskan juga anak-anak juga sudah nggak ada pembelajaran nggak apa juga. Pak Fair, kakakmu mau tanya ini, kakaknya mau tanya ini. Karena giliran saya yang tanya ini, ya.
seandainya ada peserta saya yang 12 ini, dengan informasi Pak Khairi tadi itu tidak harus ngepaskan, bolehkah mahasiswa saya itu mengambil set 1, set 2, set 3 itu kembali ke KD yang awal, misalnya KD 3, KD 4, KD 5? Kalau bimbingan saya di bimbingan saya malah saya gini kan, Pak. Carilah KD yang paling mudah, paling dikuasai, dan ya yang tidak merepotkan Bapak Ibu. Saya malah bilang begitu, Pak. Kalau pilihannya begini gimana? Tetap KD-nya yang dibuat itu, ya, meskipun sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan, tetapi siswanya yang disesuaikan. Pilihannya yang mana enaknya? Kayak ujian skripsi loh Pak Hari, pertanyaannya loh, evaluasi kan, pembelajaran. Ini pertanyaannya kakak ke adik ini, jawab ini. Itu angel. Pak Hari Siswanto itu. Ya, pertanyaannya sudah dilaksanakan di awal-awal. Ini jemput bapaknya ke bandara. Ya Pak Her, pilihannya enak gimana yang tadi itu sama yang punya saya? Itu jawabannya bisa japri langsung aja ke Pak Hari Siswanto, karena takut itu jawab di forum itu Pak Khair itu. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita bisa membantu dikit-dikit ke peserta, ya bagaimana yang tidak merepotkan peserta. Oke, good. Pak Menurut Khair saya adalah begitu. guru SMK yang baik hati dan tidak sombong. Yang penting kan KIKD-nya benar, nganalisis KD-nya oke, terus kemudian tujuannya juga oke, nanti evaluasinya juga tidak lot, sudah mendekati hot, terus perangkat-perangkatnya sudah oke, sintak-sintaknya oke, ngoten mawon Pak Ari? Dia punya sertifikat 2, Bu. Itu sertifikasi guru itu. Ahlinya ahli dia. 2 dia sertifikatnya dia. Oke. Alhamdulillah, lanjut Bu Yuni. Lanjut. Alhamdulillah. Oke. Jadwal tadi sepertinya mau di-share Pak Safi'i. Ya, silakan Pak Safi'i untuk nge-share jadwal. Jangan sampai jam 2 kita belum selesai ya. Kita kalau bisa jam 2 sudah selesai. Oke. Oke, masukan dari Guru Pamong bagus semuanya, makasih. Ya, Guru Pamong komit-komit ini Pak. Komit-komit atau komit-komit? Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah jadwal yang ada di TKI 2, jadwal kelas yang ada di TKI 2. Ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Saya ambil di kelompok A. Di kelompok A, untuk siklus pertama itu kegiatannya di hari Rabu 2 Juni 2021. Hari kedua itu 2 Juni 2021 dan Kamis 3 Juni 2021. Di kelompok A sendiri itu ada 2 kelompok, ya, masing-masing ada 6 peserta 1 sampai 6 dan peserta 7 sampai 12. Di masing-masing kelompok, misal saya beri nama A1 dan A2. Itu nanti A1 itu pembimbing atau desain fasilnya itu adalah Bapak Hari Siswanto, dan guru pamongnya adalah Bu Dian Hartati. Dan untuk A2 dosen fasilnya adalah Pak Imade dan guru pamongnya adalah Bu Dia. Untuk kegiatannya seperti apa? Kegiatannya nanti ini saya hanya membagi berdasarkan jumlah pesertanya. Jadi misal di kelompoknya Pak Hari ini ada 6 orang peserta. Di hari kedua, Rabu 2 Juni ini adalah 3 peserta. Ini nanti yang akan tampil. Kemudian 2 peserta dari hari Kamis ini nanti jadi observer. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kebalikannya, ketika hari ketiga atau Kamis, itu nanti Pak Agus Sulaiman dan Pak Angga, sampai Pak Angga ini adalah tampil. Kebalikannya, Pak Agus Syukur sama Pak Abdurrahman dan Pak Agus Salim ini adalah observer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk urutannya yang maju pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, itu nanti silahkan didiskusikan di masing-masing kelompok peserta.
Jadi yang tahu yang tahu kegiatan realnya di masing-masing sekolah itu Bapak Ibu peserta PPG, seperti itu. Itu untuk jadwal kegiatan praktikum pembelajarannya. Sebelum bergeser Pak Safi, Pak Hari, saya sangat bangga sekali dengan Pak Safi ini sudah bagus menyusun jadwalnya. Saya juga melihat kondisi guru Pamong, Budia, ya. Budia ini kan secara bersamaan juga akan membimbing 3 di saya dan 3 di Pak Made, ya. Betul ya? Oke, Pak. Ya, baik di hari kedua maupun ketiga. Kalau di tempat yang lain bisa saja seperti punya saya, bisa saja tidak, karena guru Pamongnya saya itu bersamaan. Nah, apakah mungkin nih Pak, dalam waktu yang bersamaan kita berada di 2 tempat? Atau berada di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan? Oke, kalau pakai 2 laptop mungkin bisa ya. Tapi pada saat kita menelaah, ya, pada saat kita memperhatikan, mungkin hati kita sulit ya untuk berbagi, tapi pikiran kita masih bisa untuk berucap. Gimana nih Pak Safi? Cuit, hatinya tidak bisa dibagi. Pak Hari luar biasa, Sarangki. Mungkin memang hatinya itu bisa. Ya akan seperti itu, Pak Hari, akan terjadi seperti itu. Tetapi seperti biasanya lah, kita akan ada 2 device dan person-person yang sudah kita tunjuk untuk sebagai super duper itu tadi. Siap, itu harus siap ya. Coba saya ini komitmennya Budia. Bagaimana Budia? Budia pasti siap itu. Budia Rawo. Mana Budia Nje? Bu Erma, bagaimana Bu Erma? Bu Erma siap. Bu Erma siap ya, mendua hati, mendua ruang, mendua frame dan sebagainya. Oke. Kalau hati tidak boleh mendua, Bu, pikiran yang mendua. Tahu. Iya. Terus kemudian Pak Heri ya, satunya Pak Heri yang ada di saya harap siap-siap saja karena akan kita kondisikan lah bagaimananya. Tapi untuk komen dan sebagainya ya kita sebagai dosen fasil yang nanti akan mengkondisikan apabila gurunya masih ke sana ya kita yang ngisi dan sebagainya. Oke lah, itu adalah bagaimana caranya kita antara saling mengisinya itu bagaimana agar tetap optimal semuanya Pak Hari gitu. Matur nuwun Bu Korprodi, lanjut. Oke, sun, yuk lanjut dek. Baik Bapak Ibu. Jadi melanjutkan yang tadi menjadi pertanyaan untuk yang LK yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya tampilkan adalah LK 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1 dan LK 3.2 daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-2. Jadi 3.1 dan 3.2 ini nanti akan kita gunakan di tiap kegiatan praktikum pembelajaran baik di siklus 1, siklus 2 maupun siklus 3. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk LK 3.7 ternyata tadi LK 3.7 ini adalah laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke-1 sampai ke-3. Jadi LK 3.7 nanti diisi setelah kegiatan siklus 1, 2 dan 3 selesai. Ini lebih kayak seperti rangkuman untuk kegiatan laporan singkat kegiatan praktek mengajar ke-1 sampai ke-3. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Kemudian maaf tadi untuk yang jadwal tadi. Ini jadi prinsipnya seperti ini. Saya tadi lupa menyampaikan. Setiap presenter PPL melaksanakan praktik mengajar selama 3 JT, 1 JT untuk persiapan dan 2 JT untuk kegiatan realnya. Kemudian setiap presenter PPL berkoordinasi dengan dosen dan GP untuk menentukan waktu pelaksanaan di hari atau tanggal yang sudah terjadwal. Kemudian yang ketiga, setiap presenter memberikan live streaming video pelaksanaan PPL dan merekam video tersebut. Jadi di sini yang menjadi tanggung jawab untuk merekam
kegiatan dari praktikum pembelajaran itu adalah Bapak Ibu peserta PPG. Kemudian yang keempat, dosen pembimbing dan guru pamong mengikuti proses kegiatan praktek pembelajaran secara daring atau luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Guru pamong mendampingi mahasiswa memastikan kesiapan kelas dan sarana pendukung lainnya. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan PPL terdapat 2 orang mahasiswa sebagai observer sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di bawah ini. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kegiatan PPL di di TKI 2 untuk contoh kegiatan seperti itu. Ada lagi? Iya, ada yang kelupaan Pak Safi. Setiap peserta kan ada kewajiban editing video yang selama 2 JP tersebut, yaitu 15 sampai 20 menit. Itu diunggah di mana? Apakah di YouTube atau diunggah di LMS kita? Gimana Nur? Baik Pak Hakun, jadi untuk kegiatan editing video praktikum pembelajaran antara 15 sampai 20 menit itu nanti kegiatannya akan diupload di LMS Bapak Ibu peserta, LMS Bapak Ibu peserta, seperti itu. Pak Hari itu ada yang tanya Pak Hari. Apa itu LMS-nya nanti mungkin ada ini ya di Excel itu pada LMS 5A titik berapa itu sudah ada. Jadi nanti ada link yang akan diunggah dicantumkan juga. Link itu adalah untuk pembelajaran yang 2 sampai 3 JP itu. Tetapi nanti ada editing juga yang juga nanti akan diunggah pada suatu LMS yang sudah ditentukan pada nomor LMS yang ada di Excel itu juga. Mungkin seperti itu. Terus mungkin bisa ditambahkan Pak Safi'i mengenai bagaimana on dan off-nya dari mereka ketika mereka ini perform itu. Sudah tadi? 3 JP-nya itu tadi ketika yang merekod mereka sendiri dan sebagainya. Sudah ya? Oke. Oke. Itu ada yang tanya itu Pak Hari. Pak Mahlet Pak Hari. Siapa? Teknik daring luring ini perekaman. Wah, udah bisa itu. Iya, Bu Sekjur. Itu Pak Bahlat tanya itu. Teknik perekaman luring dan streaming luring, Bu Korprodi, gimana katanya? Oh ya, itu sudah tahu lah. Ini tanyakan pada teman, sanak saudara dan tetangga bolehlah gitu ya. Orang TKI gitu loh. Saya percaya semuanya lah. Kalau perkara streaming aja kalau saya sih bisanya streaming itu lewat IG live gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya mau lewat apa, coba dikondisikan sendiri saja. Saya bantu jawab Bu Korprodi. Nggak usah Hari. Biar kan sama-sama orang timur nih ya. Itu monggo diartikan sama-sama meduntennya mungkin. Itu ada tutorial di Google itu Pak, bisa di-download itu ya. Oke, makasih Bu Sekjur sama Bu Korprodi, matur nuwun. Oke. Terima kasih Pak Hari atas yang penting Pak Mahlat pada kondisi perekaman itu situasi kelasnya harus bisa dilihat. Jadi jangan tampak depan saja, belakang saja. Itu wonten di Mbah Google seperti yang disampaikan oleh Pak Hari Suswanto. Teman-teman yang ada di multimedia mungkin bisa diajak diskusi ya Pak. Oke, Mbak. Seperti itu. Ada jangan tukaran sama adiknya ya. Oke. Ini masih ada 4 menit lagi. Silakan untuk bertanya apabila masih ada yang perlu ditanyakan karena jam 2 saya pikir sudah selesai. Ini acara saya juga sudah selesai di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian, Mbak Erma yang cantik jelita. Silakan Mbak Erma. Mantap. Saya ngikuti aja Bu kayaknya. Jangan terus kalau dengan dosennya jadi gitu ya. Terus saya aslinya pemalu, Bu. Oh iya. Saya aslinya pemalu. Oke. Iya, oke. Bu Rinta, halo. Bu Rinta. Pak Mul itu Bu Yuni pada bertanya itu Pak Mul. Silakan bertanya daripada sesat di jalan. Oke.
Tak pikir air maturen iku ya. Loh, air maturen iku memang. Loh, iku air maturen Iya, tak? Pak. Bayu ya. Karma bapaknya ibu. Bapaknya ibu. Lali mbek bapakmu tuh air. Sungkem. Enggak lupa saya tadi nyapa, tapi bapak itu enggak jawab ketika saya sapa tadi awal meeting. Mengucapkan lebaran ya nang aku ya. Ya wes. Ayo Pak Mul, Pak Mul, apa Pak Mul yang mau diutarakan kepada saya? Silakan. Sudah cukup, Bu. Aduh, kadang aku sudah ngerungoknya dengan sepenuh hati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Pak Ari pancet aja sindel. Apa ya? Oke. Ku anakku dhewe ku. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Slamet juga yang lain-lain yang sudah kami sapa. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita akan diberi kesuksesan dan kelancaran dalam menjalankan PPL ini. Amin. 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 Bapak-bapak dosen Fasil. Mau kemana ini? Mau kemana? Baru masuk ini kemana ini saya ini? Baru bisa masuk, Ari. Oh, ditutup, Prof. Waduh. Baru bisa masuk, ini diperintahkan masuk, ternyata ditutup. Nah, wong Prof kegiatannya padat nguji disertasi ya, di pulau. Uji disertasi. Ya wes saat nek wes masuk terus sudah keluar. Ndang ditutup wes masuk ditutup. Uji disertasi itu. Uji disertasi di Kalimantan, Bukopodi itu, Prof saat itu. Jos, pokoknya jos. Nanti rekamannya jadi Pak Febri, Prof Saad, mangke kalau terima kasih atas kehadirannya, Prof. Semoga semuanya itu akan berjalan lancar. Semua informasi akan kami akan kami upload pada grup-grup kelas dan grup-grup dosen Fasil dengan guru Pamong. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita asinkron untuk berdiskusi bersama. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Terima kasih Bapak Ibu dosen Fasil, Bapak Ibu peserta PPG tetap semangat ya. Baik, Bu Ani. Saya di jalan Bu, jemput Pak Ardiandri. Screenshot dulu. Oh, foto sesi dulu Bapak Ibu. Foto sesi ini sudah mulai banyak. Ayo, Loh itu Bu Dia kok baru muncul Bu Dia? Prof Saad baru masuk terus ditutup wes. Prof Saad nggak boleh keluar sampai nanti Prof Saad. Oke. Siap. Ya. Bapak Ibu. Gimana Pak Win? Sehat Pak Win semuanya. Waalaikumsalam Pak Mul, makatur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Hari. Madunya masih ada Pak Hari? Masih ada banyak. Oke. Matur nuwun. Pak Hari punya madu berapa? Prof Saad boleh keluar dulu sama Bu Dia. Jaga ruangan sama Bu Dia. Terima kasih Bapak Ibu, Guru Pamong. Herma juga, Herma tetap semangat. Ya, Pak Toyib, thank you. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Prof Saad, gimana kabarnya? Herma Mbak Khoir boleh lepas. Ini saya jagongan ini sama Bu Dia sama Pak Win sama Pak Khoir. Herma, see you ya, Ma. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, Terima kasih ya, tetap semangat. Nanti mendua pikiran siap ya, Mayo. Mendua hati tidak boleh, jauhnya Ustadz Hari Susanto. Mendua pikiran, semangat. Gimana putranya Pak Win? Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Win. Bapak Ibu saya berlian, nanti dicari aja muridnya yang bisa diajak
bekerja sama itu pasti buahnya itu berlian. Fansnya banyak itu nanti itu Bapak sudah bersedia, Ibu. Pak Makbul itu, Mam. Pak Makbul, terima kasih Pak Makbul atas pekerjaannya. Nggak masuk terus nggak metu sih gitu. Siap-siap metu ini. Prof Syahdi itu baru rawuh. Jadi Pak Makbul. Tanya hilang, semua baru. Itu Pak Makbul itu. Kan Pak Makbul. Pak Korprodi kok baru muncul Pak Korprodi itu. Ganteng tuh loh. Pakai batik. Terima kasih, matur nuwun Bapak Ibu semua. Monggo kalau ada kegiatan yang lain. Izin Pak Makbul. Dulu Pak Makbul. Pak Zet, matur nuwun Pak Zet. Prof, kalau meeting sampai lebih dari jam 2, Prof, konsumsi ditanggung jurusan, Prof. Oh siap, nanti dikirim langsung Pak. Insya Allah Setuju. Saya akan berjuang konsumsi. Hari Pak Makbul siap nunggu baksonya kemarin. Iya. Soalnya PPG. Gimana? PPG nggak boleh pakai konsumsinya jurusan. Pak Korprodi mau nyampaikan apa tuh Pak Makbul itu, Pak Korprodi? Yang PTK tadi loh Pak Hari, yang PTK tadi ya, stay tune dulu ya. Oh ya, stay ya PTK, yang PTK. Saya nggak tahu bertanya, tapi Bapak Ibu sudah ikut penyegaran semua apa belum ini? Belum segar Pak, kalau belum lihat Pak Makbul belum segar, harus lihat Pak Makbul baru segar. Wah, gambarnya kok seperti ini. Boleh mendua pikiran ya, boleh. Yang kayaknya coba dilihat di slide-nya PPL itu enggak ada tagihan PTK Bapak Ibu. Hanya laporan akhir itu coba dilihat di situ. Sudah tahu Ustaz, kalau itu sudah tahu Ustaz. Sudah tahu. Iya. Yang kami tanyakan itu adalah tentang substansi portofolio. Pak Hakun tadi menyampaikan substansi portofolio itu kan sampai sekarang masih substansinya ada artikel. Oh iya. Nah, salah satu substansi artikel kan ada PTK. Bisa boleh PTK kan? Laporan PTK ya. Nah, laporan PTK itu bisa boleh 2 tahun berlalu, tapi kalau belum sama sekali kan tidak ada salahnya kalau kita bantu gitu loh Ustaz. Iya, tapi laporan PTK yang digunakan itu 3 tahun sebelum PPG. Ya. Kalau ketika PPG membuat laporan, ya tidak bisa digunakan. Oh gitu. Seandainya selama 3 tahun tidak punya sama sekali, Ustaz. Ya nggak usah dikasih. Oh. Kalau nggak ada, nggak usah dikasih. Susah. Masa utang di koperasi? Oh, nggak punya kok dikasih. Iya, kecuali kredit. Ya udah, manut Pak Korprodi. Sama Intinya gini, Pak. Ini untuk portfolio itu jangan semuanya kosong gitu. Dari 4 komponen itu jangan semuanya kosong gitu. Ayak. Nggih, manut misalnya PTK-nya kosong ya enggak apa-apa. Yang lain kan masih ada. Siap. Pak Kun, monggo Pak Kun, direspon Pak Kun. Siap. Ya, yang lainnya. Pak Kun. Ya, oke. Sampun, Beb. Sampun Pak Mabul soalnya sudah mau pulang. Terima kasih. Dadah. Kamsahamnida. Mem, matur nuwun, Mem. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Matur nuhun. Sakalangkong. Matur sekelangkong. Mbak Hari. Syukran kasih. Syukran kasih. Prof, matur nuhun. Pokoknya lebih